Huh, Yo, kembali lagi bersama saya Muhammad Yusuf Febrian Putra dengan NRP 422360018. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memaintain boiler. Yo, let's go. Mari kita lanjut. Ya, baik. Jadi di sini ada tujuan. Jadi kenapa sih mengapa kita harus memaintain boiler? Nah, di sini ada tujuannya mengapa kita harus memaintain boiler. Nah, yang pertama, dapat memastikan ketersediaan dan keandalan sistem. Jadi, memastikan ketersediaan dan keandalan sistem itu untuk menjaga kontinuitas operasi pembangkit listrik, mempertahankan tingkat ketersediaan yang tinggi sesuai kontrak, dan mencegah kegagalan yang dapat menyebabkan partial atau soal total shutdown. Nah, kemudian yang kedua ada keselamatan operasional. Nah, di keselamatan operasional ini untuk melindungi personel dari resiko kecelakaan kerja, mencegah ledakan atau kebocoran yang membahayakan, dan memastikan operasi dalam batas parameter keselamatan. Kemudian yang ketiga ada perlindungan lingkungan. Nah, di perlindungan lingkungan ini untuk meminimalkan emisi berbahaya, mencegah kebocoran bahan kimia atau fluida, serta memastikan compliance terhadap regulasi lingkungan. Nah, kemudian yang keempat ada optimalisasi ekonomi. Nah, jadi di situ agar dapat mengurangi biaya operasional jangka panjang, meminimalkan kerugian akibat force outage, serta mencegah penalti kontrak karena ketidaktersediaan. Nah, kemudian yang terakhir itu ada efisiensi energi. Nah, di efisiensi energi ini dia dapat mempertahankan efisiensi thermal boiler, mengoptimalkan combustion performance, serta mengurangi konsumsi bahan bakar. Nah, itu tujuan mengapa kita harus memaintain atau memeliharaan boiler. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Yeay. Nah, di sini kemudian kita bisa lanjut ke jenis maintenance yang akan digunakan untuk memaintain boiler tersebut. Nah, jadi di sini kita menggunakan preventive maintenance atau PM. Jadi di PM ini adalah maintenance yang dilakukan berdasarkan jadwal tertentu sebelum terjadinya kegagalan. Nah, di PM ini mempunyai karakteristik yakni dilakukan pada interval waktu atau siklus operasi tertentu, kemudian memerlukan shutdown equipment, terus berdasarkan operating time atau kondisi operasi, serta mencakup overhaul menyeluruh dan penggantian komponen. Nah, di PM ini juga terdapat contoh aktivitas dalam jenis maintenance. Ini kan ada PM. Nah, di situ ada contoh aktivitasnya seperti apa. Jadi, contoh aktivitasnya itu seperti pembersihan economizer dan air heater. Kemudian ada penggantian refractory lining. Kemudian ada inspeksi tube boiler, dan ada kalibrasi instrumen dan safety device. Nah, jadi begitu di jenis maintenance ini PM, begitu karakteristik serta contohnya. Ya, kita bisa lanjut ke slide berikutnya ya guys ya. Yoi. Nah, berikutnya selanjutnya ada langkah dasar preventive maintenance. Nah, di slide sebelumnya kan kita menjelaskan jenis maintenance apa sih yang dilakukan pada saat memaintain boiler. Nah, sebelumnya kan kita menjelaskan bahwa jenis maintenance yang digunakan adalah preventive maintenance atau PM. Nah, jadi di slide ini kita selanjutnya
menjelaskan tentang langkah dasar preventive maintenance. Nah, tadi yang pertama ada perencanaan shutdown. Nah, apa sih perencanaan shutdown? Nah, di perencanaan shutdown ini terdapat koordinasi dengan dispatching, persiapan material dan spare part, alokasi tenaga kerja dan kontraktor, serta safety permit preparation. Nah, itu tadi yang ada di perencanaan shutdown. Kemudian setelah perencanaan shutdown terdapat pre-maintenance inspection. Nah, di situ terdapat visual inspection menyeluruh, dokumentasi kondisi awal, identifikasi scope work tambahan, serta risk assessment. Nah, selanjutnya ke langkah selanjutnya nomor 3 yaitu mechanical work. Nah, jadi di mechanical work itu terdapat pembersihan tube bundles, penggantian gasket dan sealing, repair refractory dan insulation, serta overhaul burner dan combustion system. Kemudian nomor 4 terdapat electrical dan instrumentation. Nah, jadi di electrical dan instrumentation terdapat testing safety, interlock, kalibrasi transmitter dan controller, maintenance motor dan aktuator, serta verification alarm system coy. Nah, kemudian yang kelima itu yang terakhir, itu langkah yang terakhir itu ada testing dan commission. Jadi di testing dan commission itu terdapat hydrostatic test dan functional test safety system. Jadi berikut tadi adalah langkah-langkah dasar PM atau preventive maintenance. Nah, dan penjelasannya tadi begitu. Nah, mungkin bisa kita lanjut ke slide berikutnya ya guys ya. Nah, di slide selanjutnya terdapat yang namanya overhaul. Jadi, overhaul di boiler itu memiliki karakteristik sebagai berikut: comprehensive maintenance seluruh sistem, extend shutdown period 4-8 minggu, major component replacement atau refurbishment, serta capital expenditure and intensive. Kemudian di overhaul juga terdapat langkah-langkah agar tidak salah. Yang pertama terdapat pre-overhaul planning. Nah, di pre-overhaul planning biasanya itu terjadi 6-12 bulan sebelum overhaul terjadi. Nah, di sini biasanya terdapat scope definition, budget preparation, contractor selection, serta material procurement. Nah, kemudian yang kedua ada execution phase. Nah, di execution phase ini terdapat schematic disassembly, inspection dan assessment, repair dan atau replacement activity, serta quality assurance. Kemudian yang ketiga ada commissioning phase. Nah, di commissioning phase terdapat sistem integration testing dan performance testing. Nah, kemudian yang terakhir nomor 4 yaitu post overhaul monitoring. Nah, apa sih Bang post overhaul monitoring? Nah, di post overhaul monitoring biasanya terdapat performance benchmarking, reliability tracking, maintenance interval optimization, serta lesson learned implementation. Nah, berikut tadi merupakan karakteristik serta langkah-langkah untuk menghadapi overhaul. Ya, begitu ya guys ya. Nah, kemudian, berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam memaintain boiler tersebut. Ya, begitulah ya guys ya. Ya, cukup. Nah, mungkin sekian dari saya ya. Mohon maaf jika banyak salah kata atau belibet gitu ya. Ya, berikut tadi ya maintenance boiler. Nah, oke. Baik, terima kasih. Salam, yoi gas.